ada banyak tujuan di antara apa dan bagaimana PWLS ini dideklarasikan, didirikan oleh Gus Abbas Buntet Cirebon yang sebentar lagi nanti akan mengisi pengajian di mimbar ini. Detail lengkapnya ada di ADART, tetapi ingin saya sampaikan beberapa poin penting. Beberapa poin penting mengapa PWLS didirikan, dan ini akan menjadi tugas panjenengan semua nanti para pengurus PWLS. Yang pertama di antaranya, PWLS didirikan dengan tujuan untuk menjaga marwah atau kewibawaan, kesucian nasab baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, PWLS di antara tujuannya adalah menjaga kesucian nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ngurusin nasabnya orang lain, enggak. Bukan ngurusin nasabnya orang lain. Panjenengan atau siapapun mau ngaku nasabnya George Bush misalnya, dipersilakan. Kita tidak akan protes, PWLS tidak akan protes. Mau ngaku nasabnya Stalin atau mengaku nasabnya Ken Arok, monggo dipersilakan. Tetapi kalau panjenengan mengaku bernasab kepada baginda Nabi besar Muhammad, maka panjenengan harus membuktikan siapapun panjenengan, baik keturunan dalam negeri ataupun keturunan luar negeri, keturunan Arab ataupun keturunan Yaman atau manapun, panjenengan mengaku sebagai zuriatnya Nabi besar Muhammad, maka panjenengan wajib membuktikan, baik dari silsilah nasab, sejarah ataupun tes DNA. Jadi PWLS secara nasional termasuk di Sokaraja, termasuk di Sokaraja berkewajiban untuk menjaga kesucian nasabnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggung ya, saub ya. Kesucian dijaga dari siapa? Dari orang yang ingin mengotori, merusak keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengotorinya? Mengaku-ngaku sebagai zuriatnya Nabi sementara tidak bisa membuktikan, baik dari catatan masal, tes DNA ataupun yang lain. Itu adalah kelompok orang yang ingin melukai, kelompok orang yang ingin merusak kesucian, mengotori zuriat Nabi besar Muhammad. Ada apa enggak kelompok yang begitu? Ada nggak orang kelompok yang ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi? Siapa? Ya. Siapa? Sing populer, yang populer di Indonesia itu. Ya. Jadi siapapun ini berlaku untuk siapa? Siapapun yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Kanjeng Nabi harus bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, bahkan faktanya bukan cucu Nabi, bukan keturunan Nabi, berarti mereka sedang mengotori kesucian keluarga besar Nabi Muhammad. Kalau panjenengan mengaku sebagai cinta Kanjeng Nabi, kira-kira kalau keluarganya Kanjeng Nabi dikotori, mau apa tidak? Mau apa tidak? Justru kita itu sedang menjaga kesuciannya Ahlul Baitin Nabi Muhammad dari kelompok orang-orang yang merusak, yang ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Bukan kami sedang memusuhi keluarga Kanjeng Nabi, bukan. Salah. Kalian yang ngaku-ngaku sebagai keluarga keturunan Kanjeng Nabi tapi orang bisa membuktikan. Itu dia. Satu. Yang kedua, menjaga marwah bangsa dan negara, menjaga marwah negara kesatuan Republik Indonesia dari siapapun yang mencoba-coba ingin merusaknya. Di antaranya ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia itu milik Karim, milik
wali Yaman. Ada yang mengatakan begitu ya? Ada yang mengatakan begitu nggak? Katanya Indonesia memiliki orang Yaman. Panjenengan ikhlas betul Bu? Indonesia diaku-aku sebagai milik keturunan orang Yaman. Ikhlas betul Bapak-bapak, Mas. Ada Pangeran Diponegoro pahlawan nasional kita di Sukaraja, zuriahnya banyak. Zuriahnya Pangeran Diponegoro di Sukaraja banyak. Pangeran Diponegoro diaku juga sebagai bin orang Yaman. Kira-kira benar apa enggak ini? Pahlawan kita diaku-aku katanya keturunannya wong Yaman. Yang begini-gini ini merusak sejarah bangsa, merusak leluhur bangsa, merusak kewibawaan. Seolah pahlawan kita, orang-orang top kita keturunan wong Yaman kabeh. Yang akibatnya panjenengan memanut karo wong Yaman. Nah, wis manut jalure duwite wedhuse dan lain sebagainya. Mau panjenengan begitu? Oke. Ya, deal. PWLS diantaranya bertujuan menjaga marwah martabat bangsa dan negara. Yang ketiga diantaranya menjaga marwah kewibawaan kiai-kiai NU di seluruh Indonesia. Mengapa kiai-kiai NU ini perlu wajib kita jaga? Karena kiai-kiai NU kita juga banyak dihinakan oleh kelompok keturunan bangsa asing ini. Di antaranya ada doktrin yang mengatakan satu tabib bodoh lebih mulia daripada 70 ulama kiai Nusantara yang alim sekalipun. Itu penghinaan besar-besaran. Panjenengan rela? Panjenengan rela? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya prosesi pelantikan pimpinan ranting Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu yang panjenengan lihat, ada rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita secara simbolik maju ke depan panggung untuk dilantik, untuk menetapkan kepengurusan pengurus ranting Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Sebelum acara prosesi pelantikan, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya hadirin dipersilahkan berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Laskar Sabilillah. Silahkan panitia.
Bukanlah laskar sabun berani membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, jihad-jihad dari semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para ahliya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, saya bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, berbakti suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah pembacaan surat keputusan penetapan pengurus ranting Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Surat keputusan nomor 077/SK strip 0082 /PW strip PWI strip NS Romawi 7 /2025 tentang penetapan susunan pengurus pimpinan ranting Sokaraja Tengah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah masa khidmat 2025-2030.
Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah menimbang A. Bahwa rapat musyawarah anggota merupakan forum permusyawaratan tertinggi tingkat ranting Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. B. Bahwa rapat tim formatur hasil rapat anggota pengurus ranting Sokaraja Tengah, Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2025 bertempat di Musola Al-Muharrir RT 02 RW 01 Kecamatan Sokaraja telah menghasilkan susunan kepengurusan pengurus ranting Sokaraja Tengah, Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan masa khidmat 2025-2030. C. Bahwa untuk memberikan keabsahan hukum maka perlu diterbitkan surat keputusan tentang penetapan susunan pengurus ranting Sokaraja Tengah, Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan masa khidmat 2025-2030. Mengingat anggaran dasar rumah tangga Perjuangan Wali Songo Indonesia memperhatikan A. Permohonan pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia ranting Sokaraja Tengah. B. Ketetapan rapat anggota pengurus ranting Perjuangan Wali Songo Indonesia Sokaraja Tengah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Februari 2025. Memutuskan menetapkan A. Mengesahkan susunan pengurus ranting Perjuangan Wali Songo Indonesia Sokaraja Tengah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah masa khidmat 2025-2030 hasil rapat anggota sebagaimana terlampir. B. Memberikan tugas wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Perjuangan Wali Songo Indonesia. C. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Kecamatan Sokaraja tanggal 2 Juli 2025. Pengurus daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas, Ketua PDPW Agus Mariono SAG ditandatangani, Sekretaris Enrique Fauzi ditandatangani. Lampiran 1 Surat Keputusan nomor 077 /SK strip 0082 /PW strip PWI strip LS Romawi 7 /2025. Susunan pengurus pimpinan ranting Sokaraja Tengah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah masa khidmat 2025-2030. 1. Dewan Kesepuan. 1. Kiai Haji Ilyas Baimuni BA. 2. Kiai Haji Muhammad Baimuni BA. 3. Kami ulangi, Kiai Haji Muhammad Baimuni. 3. Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Alwi. 4. Kiai Haji Dr. Andes Nuruddin SHMSI. 5. Kiai Slamet Basuki. 6. Gus Ali Sakaf. 7. Haji Muhtadim. 8. Dr. Andes Suprapto SPD. 9. Haji Mufidur Rahman SAG. 10. Sarifus Zaman. 11. Soekarjo AMD. Pengurus harian Ketua Hasan Aziz, Wakil Ketua Syarif Adriani, Sekretaris Muntazir, Wakil Sekretaris Fakhruddin Ma'ruf, Bendahara Tomari, Wakil Bendahara Saminto. Divisi-divisi
Divisi Pakar dan Keilmuan Gus Ali Sagaf Mudrik Lutfillah. 2. Divisi Pendidikan dan Dakwah 1. M. Kakimuddin. 2. Ahmad Lukito Handoyo. 3. Divisi Situs dan Sejarah 1. Salamdin. 2. Anwar Syadat. 4. Organisasi dan Kaderisasi 1. Mudrik Lutfillah. Divisi Seni dan Budaya 1. Suhdi Budi Kurniawan. 2. Andriana Nur Hidayat. Divisi Pemberdayaan Ekonomi 1. Anggit Laksono. 2. Andi Wibowo. 7. Divisi Hukum 1. Ade Pamungkas SH. 8. Divisi Pemberdayaan Perempuan Hajah Mukarromah. 2. Hajah Toyibah. 3. Hajah Sundari. 4. Hajah Kasyati. 4. Arum Kusuma. 9. Divisi Media dan Informasi 1. Fakhrudin Ma'ruf. 2. Muhammad Darojat. 10. Hubungan Masyarakat 1. Agung Pribadi. 2. Rifkullah. 11. Divisi Laskar Sabilillah Komandan Muhammad Idrus. Wakil Komandan Wargiyanto. Kepala Provos Eka Saputra. Wakil Provos 1. Giling Pamakra. 2. Anang Sabto Adi. 3. Sugentah. Asisten 1. Asisten Informasi dan Komunikasi 1. Adib Febrianto. 2. Ahmad Fauzan. 2. Asisten Kegiatan 1. Ali Fakhrudin. 2. Iskandar. 3. Beni Ramadan. 3. Asisten Administrasi dan Personelia 1. Amin Fauzi. 2. Hanafi. 4. Asisten Perencanaan Pendidikan 1. Zainal Haris. 2. Muhammad Syarifuddin. Ditetapkan di Kecamatan Sokaraja 2 Juli 2025. Pengurus Daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas. Ketua PWPWI Bapak Agus Mariono SAG ditandatangani. Sekretaris Enrique Fauzi ditandatangani. Acara selanjutnya adalah prosesi baiat atau pelantikan. Pelantikan akan dipimpin dan disampaikan oleh pimpinan tertinggi Daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas oleh Bapak Agus Mariono SAG. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saya hormati, saya muliakan Mas Ali, Kiai, waktu khusus kami sampaikan kepada Ketua Takmir Masjid Pak Kiai Lukito dan segenap jajarannya, Kiai Rahmat dan jajaran urus daerah UMI Kabupaten Banyumas yang hadir, kepala desa, seluruh kiai yang saya hormati, dan mohon maaf juga
saya sebutkan satu persatu. Jajaran pengurus MBC NU Kecamatan Sokaraja, baik Suriah maupun dan Budiah yang laut yang saya cintai, saya muliakan, pengurus Ranting NU Sokaraja Tengah B, baik Suriah maupun dan Budiah yang saya hormati, saya cintai, juga ibu pengurus muslimat, pengurus fatayat dari Ranting NU Sokaraja Tengah yang saya cintai, sahabat-sahabat Ansor Banser yang kami banggakan, yang kami cintai, seluruh hadirin dan hadirat yang saya cintai, saya banggakan. Terima kasih saya sampaikan atas rawuh panjenengan semuanya dalam rangka menghormati acara pelantikan pimpinan ranting pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu semuanya, izinkan kami mewakili pimpinan daerah PWI-LS Kabupaten Banyumas untuk melantik jajaran pengurus ranting PWI-LS Desa Sokaraja Tengah, Kabupaten Banyumas. Pada sahabat-sahabat semuanya, calon pengurus ranting PWI-LS Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, apakah panjenengan siap untuk dilantik? Kurang mantap, apakah panjenengan siap untuk dilantik? Dengan segala konsekuensi dan resikonya, dengan segala tugas perjuangan, apakah panjenengan siap untuk mentaati seluruh aturan organisasi PWI-LS yang ada, siap untuk ditata dan diatur, ya? Baik, terima kasih. Untuk menyingkat waktu, akan kami bacakan bayat pelantikan yang dilaksanakan oleh pengurus PWI-LS di seluruh Indonesia. Panjenengan tirukan nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Jabbaru ya Qahharu, 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 ya Dzal Baqsis Syadid, ya Dzal Baqsis Syadid, ya Dzal Baqsis Syadid. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia. Dan Laskar Sabilillah. Desa Sokaraja Tengah. Siap berjuang. Demi agama Islam. Yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala Nahdlatul Ulama. Dua, kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia. Dan Laskar Sabilillah Desa Sokaraja Tengah.
siap setia kepada bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia, dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Desa Sokaraja Tengah siap membela dan berkorban untuk melindungi para ulama Nusantara. 4. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Desa Sokaraja Tengah siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan menghancurkan fondasi-fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keutuhan NKRI. 5. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Desa Sokaraja Tengah siap berpegang teguh pada kebenaran dan memperjuangkan kebenaran sampai titik darah penghabisan. 6. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Desa Sokaraja Tengah siap menjaga marwah leluhur bangsa Indonesia dan melindunginya dari apapun dan siapapun yang akan merusak sejarah leluhur bangsa Indonesia. 7. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Desa Sokaraja Tengah siap membela setiap usaha untuk memperjuangkan leluhur bangsa Indonesia. 8. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah siap melawan siapapun dan apapun yang dengan sengaja menghancurkan atau membelokkan nilai ajaran, sejarah, dan silsilah leluhur bangsa Indonesia. 9. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Desa Sokaraja Tengah berjanji akan menjunjung tinggi nilai, sejarah, martabat, dan kemuliaan para ulama Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan baiat dan ikrar panjenengan, artinya panjenengan semua per detik ini telah sah resmi menjadi pengurus PWI Laskar Sabilillah Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Bandung. Kita doakan mudah-mudahan para pengurus PWILS Desa Sokaraja Tengah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mudah-mudahan di dalam menjalankan amanat perjuangannya selalu mendapatkan ridho bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala berkat doa panjenengan semuanya.
Kalau melihat baiatnya tadi kira-kira bagus enggak ibu-ibu semua? Kalau Pak, baiatnya bagus sih. Tidak ada yang bertentangan dengan bangsa dan negara, nggih. Tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila. Tidak ada yang bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Justru bahwa PWILS bagaimana tadi butir-butir baiat yang kita bacakan bersama adalah dalam rangka menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia. Justru dalam rangka menjaga marwah dan martabat ulama-ulama di Nusantara, dalam rangka menegakkan NKRI, menjaga marwah martabat merah putih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya cintai, saya banggakan, sedikit ingin saya sampaikan sambil menunggu Gus Abbas. Saya kira banyak yang belum paham tentang perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Apa sudah paham semuanya? Apakah sudah paham semuanya? Kalau sudah paham ya tak akhirnya loh sudah paham. Tapi begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya yang saya cintai, saya banggakan, ada banyak tujuan di antara apa dan bagaimana PWILS ini dideklarasikan, didirikan oleh Gus Abbas Bunter Cirebon yang sebentar lagi nanti akan mengisi pengajian di mimbar ini. Detail lengkapnya ada di ADRT. Tetapi ingin saya sampaikan beberapa poin penting. Beberapa poin penting mengapa PWILS didirikan, dan ini akan menjadi tugas panjenengan semua nanti para pengurus PWILS. Yang pertama di antaranya, PWILS didirikan dengan tujuan untuk menjaga marwah atau kewibawaan, kesucian nasab baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, PWILS di antara tujuannya adalah menjaga kesucian nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ngurusin nasabnya orang lain, enggak. Bukan ngurusin nasabnya orang lain. Panjenengan atau siapapun mau ngaku nasabnya George Bush misalnya, dipersilakan. Kita tidak akan protes, PWILS tidak akan protes. Mau ngaku nasabnya Stalin atau mengaku nasabnya Ken Arok, monggo dipersilakan. Tetapi kalau panjenengan mengaku bernasab kepada baginda Nabi besar Muhammad, maka panjenengan harus membuktikan siapapun panjenengan, baik keturunan dalam negeri ataupun keturunan luar negeri, keturunan Arab ataupun keturunan Yaman atau manapun, panjenengan mengaku sebagai zuriatnya Nabi besar Muhammad, maka panjenengan wajib membuktikan, baik dari silsilah nasab, sejarah ataupun tes DNA. Jadi PWILS secara nasional termasuk di Sokaraja, termasuk di Sokaraja berkewajiban untuk menjaga kesucian nasabnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggung nggih? Saub ya. Kesucian dijaga. Dijaga dari siapa? Dari orang yang ingin mengotori. Ingin mengotori, merusak keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengotorinya? Mengaku-ngaku sebagai zuriatnya Nabi sementara tidak bisa membuktikan, baik dari catatan massal, tes DNA ataupun yang lain. Itu adalah kelompok orang yang ingin melukai, kelompok orang yang ingin merusak kesucian, mengotori zuriat Nabi besar Muhammad. Ada apa enggak kelompok yang begitu? Ada nggak orang kelompok yang ngaku-ngaku keturunannya kan di Nabi? Siapa? Ya. Siapa? Sing populer, yang populer di Indonesia itu. Ya. Jadi
siapapun, ini berlaku untuk siapapun yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Kanjeng Nabi harus bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, bahkan faktanya bukan cucu Nabi, bukan keturunan Nabi, berarti mereka sedang mengotori kesucian keluarga besar Nabi Muhammad. Kalau panjenengan mengaku sebagai cinta Kanjeng Nabi, kira-kira kalau keluarganya Kanjeng Nabi dikotori, mau apa tidak? Mau apa tidak? Justru kita itu sedang menjaga kesuciannya Ahlul Baitin Nabi Muhammad dari kelompok orang-orang yang merusak, yang ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng. Bukan kami sedang memusuhi dua Kanjeng Nabi, Bu. Salah. Kalian yang ngaku-ngaku sebagai keluarga keturunan Kanjeng Nabi tapi orang bisa membuktikan. Itu dia. Satu. Yang kedua, menjaga marwah bangsa dan negara. Menjaga marwah negara kesatuan Republik Indonesia dari siapapun yang mencoba-coba ingin merusaknya. Di antaranya ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia itu milik Karim, milik wali Yaman. Ada yang mengatakan begitu ya? Ada yang mengatakan begitu nggak? Katanya Indonesia milik orang Yaman. Panjenengan ikhlas betul Bu? Indonesia diaku-aku sebagai milik keturunan orang Yaman. Ikhlas betul nggak apa-apa Mas? Ada Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional kita di Sukaraja, zuriahnya banyak. Zuriahnya Pangeran Diponegoro di Sukaraja banyak. Pangeran Diponegoro diaku juga sebagai bin orang Yaman. Kira-kira benar apa enggak ini? Pahlawan kita diaku-aku katanya keturunannya wong Yaman. Yang begini-gini ini merusak sejarah bangsa, merusak leluhur bangsa, merusak kewibawaan. Seolah pahlawan kita, orang-orang top kita keturunan wong Yaman kabeh. Yang akibatnya panjenengan memanut karo wong Yaman. Nah, terus malah jalurnya duitnya weduse dan lain sebagainya. Mau panjenengan begitu? Oke. Ya, deal. PWLS diantaranya bertujuan menjaga marwah martabat bangsa dan negara. Yang ketiga diantaranya menjaga marwah kewibawaan kiai-kiai NU di seluruh Indonesia. Mengapa kiai-kiai NU ini perlu wajib kita jaga? Karena kiai-kiai NU kita juga banyak dihinakan oleh kelompok keturunan bangsa asing ini. Di antaranya ada doktrin yang mengatakan satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 ulama kiai Nusantara yang alim sekalipun. Itu penghinaan besar-besaran. Panjenengan rela? Panjenengan rela? Itu sama saja dengan mengatakan satu Habib Lengop lebih mulia ketimbang 70 Mbah Hasyim As'ari. Kalau diterjemahkan kan begitu. Satu Habib Lengop lebih mulia dari 70 Mbah Asbah, Mbah Abbas Butet, lebih mulia dari Mbah Khalil Bakaran dan seterusnya. Kalau mereka saja tidak dianggap, tidak dihormati, mereka satu Habib Lengop merasa lebih mulia dari 70 ulama-ulama yang begitu luar biasa. Apalagi dengan kita semua, dengan panjenengan semua, mungkin 700 kali lipat. Ulane ngenyek karo panjenengan gampang bae, dawir karo panjenengan gampang bae. Apakah hal ini mau diteruskan? Mau diteruskan apa diteruskan? Dibiarkan apa dihentikan? Ya. Demi apa? Demi marwah para ulama kita, demi kewibawaan Nusantara, demi kewibawaan bangsa dan negara, demi kesucian keluarga besar Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas doa restu panjenengan terhadap pelantikan pengurus ranting PWLS Desa Sukaraja Tengah. Mudah-mudahan kedepannya lancar di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cara selanjutnya adalah penyerahan prosesi penyerahan SK dan bendera Pataka secara simbolik kepada Ketua PWI pengurus pimpinan ranting yang baru dilantik. Kepada beliau Bapak Agus Sumaryo SAG dipersilahkan. Silakan media baik lokal maupun nasional untuk mengabadikan momen yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Ali Rahmat. Beliau adalah pengurus daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yes, dulur sedaya monggo didongakaken ben saged manfaat maslahat bekto kesaenan kados wau ingkang dipun aturaken ngaten nggih dulur. Dongakna sumrila temenan dadi pejuang nggo jagani negara, NU, ulama, Allah gede ganjarane dulur. Monggo sing sepuh-sepuh kiai iki monggo didukung ditongakaken sareng ben diparingi kesehatan, kegiatan ditulungi nang Gusti Allah saged melaksanakan tugas demi kesayangan kangge kita sedaya bangsa dan negara. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya arhamar rahimin sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya arhamar rahimin inna nas'aluka wa natasyaffa'u ilaika bin nabiyyika Muhammadin bin nabiyyi rahmah ya sayyidana ya Muhammad ya habiballah ya syafi'al ummah ya sayyidana ya Rasulullah isfa' lana fi umurina umuridin wa dunya wal akhirah ya sayyidana ya Rasulullah ya sayyidana ya Rasulullah isfa' lana fi umurina umuridin wa dunya wal akhirah. Allahumma ya arhamar rahimin inna nas'aluka wa natawassalu ilaika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya Syekh As-Saqalain ya Qutbar Rabbani ya Ghausas Samadani ya Syekh Muhyiddin Aba Muhammad ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani inna natawassalu bika ila rabbina au ila rabbika fi qada'i hajatina lituqdalana Allahumma syaffi'hu fina Allahumma syaffi'hu fina Allahumma syaffi'hu fina ya arhamar rahimin bifadlika wa karamika wa bimannika wa bijudika ya arhamar rahimin iftah lana wali bangsa Indonesia wali jam'iyati nahdlatul ulama wali baldatina Indonesia
wali jam'iyati nahdlatul ulama wali jamaati wali jam'iyati PWILS Desa Sokaraja Tengah abwabar rahmatika wa maghfiratika wassalamah wassa'adah wal afwa wal afiyah wa kamalat ta'ah wa taubah wal istiqamah ya arhamar rahimin hasil maqasidana min maqasididdin wa dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin biniyatil qabul al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih kami sampaikan, semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.